Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 3 akan mempraktekkan bioteknologi konvensional yaitu pembuatan keju. Perkenalkan, nama saya Gita Nur Safitri, absen 13. Saya Kavira Ramawati, absen 29. Saya Elsa Kristinarta, absen 5. Saya Evelyn Diana Lautami, absen 8. Saya Felicia Dwi Aprilia, absen 10. Dan saya Kalistani Belajar, absen 2. Langsung saja kita ke pembuatannya. Siapkan alat dan bahan. Yang pertama bahan, ada susu, cuka, garam. Yang kedua adalah 1 mangkok, panci, mangkok kecil, kain, sendok. Masukkan 1 liter susu ke dalam panci dengan api kecil. Lalu aduk hingga susunya mendidih. Jika sudah mendidih, matikan kompor. Lalu diamkan sejenak. Masukkan cuka 5-10 sendok. Lalu aduk hingga air dan dadinya terpisah. Lalu ambil dagingnya dengan cara disaring menggunakan kain. Lalu peras hingga tidak tersisa air. Pindahkan jadi ke wadah dan tambahkan garam. Lalu tambahkan garam 1/4 sendok makan. Lalu diratakan. Lalu pindahkan ke wadah dan dipadatkan. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi sederhana yang menggunakan organisme berupa bakteri dan jamur untuk memisahkan bentuk atau kandungan yang ada pada produk tersebut. Salah satu produk hasil bioteknologi konvensional yaitu keju. Keju adalah makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat padat susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Untuk prosesnya, tambahkan 4 sendok air cuka untuk memisahkan zat cair pada susu atau air jadi dengan zat padat pada susu atau jadi. Setelah itu diamkan di dalam lemari selama 24 jam agar mendapat tekstur keju yang padat. Tahapan pertama pembuatan keju yaitu pengasaman, pengentalan, pencetakan, dan pemakanan. Makan mengandung asam asetat yang dapat mengentalkan dan seri pada susu. Karena asam juga dapat dibuat dengan mikroorganisme penghasil asam laktat. Asam laktat juga berfungsi sebagai penghambat pertumbuhan bakteri, penyebab penyakit, dan bakteri pembusuk makanan. Sedangkan garam di sini berfungsi untuk mengawetkan dan mempercepat proses pembuatan keju dan untuk menambahkan rasa asin pada keju. Ini adalah percobaan pertama dari kelompok kita yang gagal. Diakibatkan karena beberapa faktor. Contoh, faktor pertama yaitu terlalu banyaknya cuka yang menjadi baunya sangat menyengat. Yang kedua, memiliki faktor kebanyakan
Dan ini hasilnya berhasil. Dibandingkan dengan percobaan yang pertama, keju ini memiliki warna yang kuning dan bentuknya yang padat. Keju ini berhasil dikarenakan kita membuka beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Yang pertama, cuka. Kita menggunakan cuka secukupnya sehingga aroma pada keju ini tidak terlalu menyengat. Dan kita menggunakan garam secukupnya dan rasanya tidak terlalu asin. Lalu kita mengubah wadahnya yang semula bundar seperti ini menjadi kotak seperti ini. Sehingga percobaan keju